Supriyani dengan NIM 0224082321. Halo, perkenalkan nama saya Deva Adelia dengan NIM 0224082421. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Kalania dengan NIM 0224082271. Hai, perkenalkan aku Triko Fati Saputra, NIM 0224082581. Halo, perkenalkan nama aku Karimatul Salsabila dengan NPM 0224082371. Hai, perkenalkan aku Dimas Rizky Ramadan dengan NPM 0240606551. Kenalkan nama saya TJ Bima Arjiga dengan nomor NPM 0224082611. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan mengenai kasus pembedaan perlakuan layanan BPJS Kesehatan Sumber yang kami dapat dari media internet Dengan dosen pengampu Bapak Aditya Miki Prematura SHMH. BPJS Kesehatan adalah program jaminan dari pemerintah yang tujuannya supaya semua masyarakat itu dapat mendapatkan layanan kesehatan yang sama dan adil tanpa melihat kondisi ekonomi, maupun kaya ataupun mau yang kurang mampu, semuanya harus diperlakukan dengan setara. Tapi di lapangan kenyataannya tidak selalu seperti itu. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya perbedaan perlakuan dalam pelayanan BPJS. Peserta dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sering merasa pelayanan lebih lama. Petugasnya kurang ramah, bahkan kadang terkesan cuek. Sementara itu, peserta BPJS menengah ke atas atau pasien umum justru dianggap lebih cepat dilayani dan mendapatkan sikap yang lebih baik. Kasus ini menarik untuk kita bahas karena menyangkut keadilan sosial dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, sebagai peserta BPJS, masyarakat juga bisa diposisikan sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang layak dan tidak dibeda-bedakan. Dalam kata kasusnya, perbedaan perlakuan layanan BPJS Kesehatan ini bukan cuma cerita dari satu atau dua orang saja. Banyak keluhan masyarakat yang dibuat di media online seperti kompas.com, detik.com, dan tempo.com. Isinya kurang lebih sama, yaitu soal pelayanan BPJS yang dianggap tidak adil. beberapa peserta BPJS, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, mengaku harus antri lebih lama, pelayanan kurang responsif, dan sering mendapat stigma negatif, seolah-olah tidak mampu secara finansial. Di sisi lain, peserta BPJS kelas atas atau pasien non BPJS terlihat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih ramah. Dalam kasus ini, pihak-pihak yang terlibat antara lain seperti peserta BPJS sebagai pasien, rumah sakit atau fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Kalau dilihat dari sisi hukum, perbedaan perlakuan seperti ini bisa masuk ke dugaan pelanggaran hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang nyaman, aman, jujur, dan tidak diskriminatif. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional juga menegaskan bahwa setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi, perbedaan kelas BPJS seharusnya hanya soal fasilitas kamar, bukan soal kualitas layanan medis atau sikap tenaga kesehatan. Dalam hal ini, rumah sakit dan fasilitas kesehatan bisa dianggap sebagai pelaku usaha jasa. Artinya, mereka punya kewajiban untuk melayani semua pasien secara profesional dan juga adil. Kalau ada perlakuan yang membeda-bedakan peserta BPJS, maka hal tersebut bisa dianggap melanggar kewajiban pelaku usaha dan merugikan konsumen. Menurut kelompok kami, perbedaan perlakuan layanan BPJS Kesehatan berdasarkan kelas ekonomi tidak bisa dibenarkan.
Semua peserta BPJS punya kedudukan yang sama di depan hukum dan sama-sama berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Kalau masih ada pelayanan yang berbeda baik dari segi sikap, kecepatan maupun perhatian tenaga medis, maka hal itu jelas bertentangan dengan tujuan awal dibentuknya BPJS Kesehatan itu sendiri. Sampai sekarang, sebagian besar kasus perbedaan perlakuan layanan BPJS Kesehatan masih sebatas pengaduan masyarakat dan belum semuanya sampai ke pengadilan. Meski begitu, kalau terbukti ada diskriminasi, rumah sakit dan tenaga medis bisa dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, BPJS Kesehatan juga perlu lebih tegas dalam mengawasi rumah sakit dan memperjelas standar pelayanan, supaya semua peserta benar-benar diperlakukan dengan adil. Dari pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa perbedaan perlakuan layanan BPJS Kesehatan berdasarkan kelas ekonomi masih menjadi masalah yang serius. Padahal semua peserta BPJS seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, manusiawi dan tidak diskriminatif. Kedepannya, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat, penegakan aturan yang tegas, serta kesadaran masyarakat untuk berani menyuarakan haknya sebagai peserta BPJS dan sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Nah, selain itu, setiap individu juga memiliki peran penting untuk saling mengingatkan dan melaporkan jika menemukan pelayanan yang tidak adil, agar sistem BPJS kesehatannya dapat terus diperbaiki dan benar-benar berpihak pada keadilan sosial. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pelayanan BPJS Kesehatan ke depannya dapat terus berjalan dengan transparan, adil, dan seperti tujuan awal, yaitu jaminan kesehatan nasional. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. kasih.